Shalom, jumpa lagi dalam Kingdom Community hari ini. Baiklah, kita akan bersama membahas firman Tuhan dari apa yang sudah kita dengarkan dalam ibadah pada ibadah online minggu ini. Temanya adalah mengenai budaya hormat, ya. Pertanyaan yang utama adalah, menurut Anda, hal-hal kecil apa saja yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap menghormati orang lain? Mari kita sharingkan bersama, kita pikirkan mengenai pertanyaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari pembicaraan kita tentang budaya hormat ini adalah dari Keluaran 18 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, lalu keluarlah Musa, menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kondisi yang menyedihkan sebenarnya, yang tidak bisa kita sangkali tentang apa yang terjadi pada hari-hari ini, di mana budaya hormat kepada orang tua itu kelihatan makin luntur. Demikian juga budaya hormat kepada pemimpin atau otoritas yang ada di atas kita yang menjadi sangat berkurang dalam kehidupan masyarakat pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, banyak mungkin anak muda yang mengatakan bahwa menghormati orang tua, menghormati otoritas itu sesuatu yang ketinggalan zaman. Karena di masa ini generasi sudah jauh berubah. Saat dulu mungkin itu generasi baby boomers, itu mungkin ada generasi Gen X, ya, dan kemudian sekarang sudah zamannya Gen Z, sudah zamannya generasi Alpha, paling enggak orang milenial gitu ya. Dan kemudian dianggap bahwa nilai-nilai yang lalu itu sudah enggak cocok lagi untuk diterapkan pada masa sekarang. Tetapi apakah firman Tuhan itu sesuatu yang bisa luntur, sesuatu yang bisa berkurang? Kita percaya tentu tidak. Apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan nilainya kekal. Karena Allah itu kekal adanya. Nah, kita lihat bagaimana kita seharusnya belajar bersama tentang bagaimana menaruh hormat, respect kepada orang yang lebih senior, orang yang lebih tua. Seperti apa yang dilakukan Musa yang menaruh hormat kepada Yitro, mertuanya. Musa kita lihat berdasarkan firman yang kita baca sangat menghormati Yitro mertuanya itu. Dia menyongsong Yitro dan tidak berhenti sampai di situ. Dia sujud dan dia mencium mertuanya. Musa sebagai seorang pemimpin besar atas sejumlah orang yang sangat banyak dari bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, dia seorang pemimpin yang sangat dihormati. Tetapi hal itu tidak membuat dia menjadi lupa diri dan sombong. Musa tetap menghormati Yitro sebagai orang tua, sebagai mertuanya. Ya, tentu kita harus melihat selalu bahwa mertua adalah orang tua kita sendiri. Ya, itu prinsip dalam pernikahan. Ketika kita sudah menikah, tidak ada lagi itu orang tua dari pasangan kita. Itu tetap masuk sebagai orang tua kita sendiri. Musa selalu ingat tentu tentang bagaimana Yitro telah menolong dia dengan begitu luar biasa, memberikan nasihat yang sangat besar, yang bisa membuat kita mengenang Musa sampai hari ini, dan bagaimana nasihat itu telah membuat Musa berhasil untuk mendelegasikan otoritas dan membuat kepemimpinan berjalan dengan lebih lancar, lebih baik, sampai dia berhasil memimpin bangsa Israel yang sangat besar dan bahkan sangat bebal itu berjalan di padang gurun, dan sampai mereka bisa, ya tentu generasi yang berikutnya, masuk ke dalam tanah perjanjian.
Seringkali banyak di antara kita yang mudah lupa dengan pertolongan atau kebaikan yang sudah Tuhan berikan melalui orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kemudian kita menjadi sombong dan merasa tidak perlu pada orang lain. Marilah kita belajar melalui budaya hormat ini untuk mempunyai rasa hormat terhadap orang tua kita dan juga otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Sebagai pemimpin seringkali tanpa sadar kita melakukan kesalahan besar dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mempunyai sikap yang baik kepada orang lain, tetapi kita ini di tengah keluarga kita nggak baik. Di tengah keluarga kita mungkin kasar, kita mungkin bicara sembarangan, sikap kita juga tidak penuh kasih di rumah kita sendiri. Sikap yang seperti ini memang membuat kita dihormati di luar rumah. Tetapi ketika di dalam rumah justru keluarga kita sendiri menjadi tidak hormat kepada kita. Dan hal ini seperti menunggu waktu saja. Ketika nanti orang luar mengetahui bagaimana kehidupan kita di rumah, maka mereka akan melihat kita sebagai orang-orang yang tidak punya integritas, orang-orang yang tidak punya keteladanan di dalam kepemimpinannya. Sebab itu kita lihat Musa tidak memiliki sikap yang demikian. Dia menunjukkan sikap yang sangat hormat kepada keluarganya. Dia sujud dan mencium Yitro. Sikap itu dilanjutkan dengan bagaimana Musa menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dia tidak cerita tentang betapa hebatnya dia sendiri. Dia tidak membawa orang Israel atau orang-orang yang dipimpin untuk memuja dirinya, juga tidak meminta puji-pujian dari Yitro. Dia tidak menceritakan bahwa dialah yang hebat, dialah yang berhasil, tetapi dia cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan. Melalui sikap Musa ini kita belajar bahwa hanya orang yang menghormati otoritaslah yang dapat menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Kita juga melihat bagaimana Musa mendengarkan nasihat. Ini merupakan wujud nyata dari sikap hormat yang Musa tunjukkan kepada Yitro, mertuanya. Ketika ada banyak orang dari bangsa Israel minta petunjuk Tuhan melalui Musa, ya, di ayat 15-16 dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Yitro menegur dan memberikan nasihat kepada Musa di dalam ayat 17-22. Bagaimana mendelegasikan otoritas dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menghadapi hal di mana ada pertentangan dengan orang tua atau pemimpin kita. Sungguh merupakan satu pelajaran yang sangat baik yang bisa kita lihat yang bisa kita petik dari kisah yang kita baca hari ini. Jika kita adalah pemimpin, pastikan bahwa kita memberikan nasihat yang benar dan yang terbaik serta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang yang menerima nasihat, belajarlah seperti Musa yang memberi diri untuk mendengar dan menerima nasihat. Kita melihat prinsip kepemimpinan yang diberikan Yitro kepada Musa adalah prinsip yang sama yang kita terapkan dalam kehidupan komsel kita, ya. Kingdom community kita, di mana ada yang memimpin 1000, mungkin ini sama dengan gembala wilayah, atau pemimpin 100, gembala sektor, atau pemimpin 50, mungkin dia gembala komsel, dan pemimpin 10, seorang fasilitator komsal misalnya. Saat kita melakukan prinsip ini dengan baik dan bersama-sama membangun budaya saling menghormati di antara kita, maka kita percaya bahwa Komsel Rock Surabaya akan semakin dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi sekitar kita. Dan yang perlu kita hati-hati adalah mengenai pemberontakan. Pemberontakan hanya akan membawa kita kepada hal yang buruk. Seperti halnya Miriam dan Harun yang mengatai Musa di dalam Bilangan 12 ayatnya yang pertama. Sikap hati yang memberontak inilah yang menjadi penghalang bagi kita untuk memiliki budaya yang hormat kepada orang tua atau otoritas yang ada di atas kita. Melalui kisah ini kita bisa melihat betapa Tuhan membenci pemberontakan sehingga Tuhan
murka kepada Miriam, dan Miriam kena kusta. Bilangan 12 ayatnya yang ke-10. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari sikap pemberontakan terhadap orang tua dan otoritas yang Tuhan taruh di atas kita dalam hidup ini. Efesus 6 ayat 2-3 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Marilah kita membangun budaya hormat dalam kehidupan kita, maka berkat kebahagiaan dan umur panjang akan terjadi bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan pemimpin, Engkau memberikan orang tua di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menghargai otoritas, menghargai orang tua kami. Biarlah kami selalu menunjukkan ketaatan, kami menunjukkan rasa hormat, dan kami boleh hidup dalam budaya yang penuh dengan hormat, dan kami percaya ketika kami menuruti kehendak-Mu, perintah-Mu, maka akan baiklah kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Bapa sediakan bagi setiap kami yang memiliki kehidupan sesuai dengan budaya kerajaan Allah, yaitu budaya yang menghormati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami diberkati. Amin.